Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, jumpa kembali sama saya Pastor Setiawan. Senang bisa kembali share tentang kebenaran firman Tuhan ya. Saya percaya firman yang dari Tuhan itu akan selalu memberi kekuatan buat kita ya. Karena percaya nggak percaya bahwa kita ini punya satu kekuatan ilahi yang membuat kita bisa apapun yang kita mau kerjakan kita bisa. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus yang memberi kita selalu hikmat, memberi selalu kekuatan, kuasa dan kasih-Nya. Itu hal yang luar biasa. Ya, beberapa dari awal sudah share ini minggu ke Rabu keempat ya. Saya ada satu kali lagi. Dan kita sudah belajar dari yang pertama soal bahwa Tuhan punya tujuan yang kekal ya. Makanya Dia membuat manusia secara luar biasa, sama seperti Dia, serupa segambar dengan Dia, yang tujuannya adalah manusia itu punya kekekalan sama seperti Bapa. Itu Tuhan kita ya. Kita belajar yang pertama. Yang kedua kita belajar tentang Musa, yang dia adalah orang yang punya calling, dipanggil Tuhan, karena orang pilihan selalu dipilih Tuhan untuk dipanggil, untuk mengerjakan sesuatu visi dari Tuhan, dan dia meresponin itu, dia taat, akhirnya dia diberi otoritas sama Tuhan, diberi kuasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Karena ketaatan, dia akan tuntunan Tuhan, dia berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Meskipun bangsa Israel itu tegar tengkuk, makanya ada konsekuensi yang Musa harus terima dan bangsa Israel. Bangsa Israel banyak nggak bisa masuk ke Kanaan kecuali generasi Yosua dan Kaleb yang bisa masuk. Ya, karena orang yang hidup dalam visi, dalam tujuan hidup, tujuan Tuhan, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Ya, makanya dia tahu panggilannya. Dia tahu dia adalah orang dipilih Tuhan, itu Musa. Dan dia melangkah, dia taat, dan dia mengerjakan semua perintah Tuhan, dan dia dituntun oleh Tuhan sampai tugasnya selesai. Kemarin kita belajar tentang Abraham, karena seorang yang punya visi, hidupnya dalam visi Tuhan, dia selalu punya iman. Ya, punya iman, dia punya ketaatan, itu orang punya visi dari Tuhan. Dia mau rela berkorban, dia meskipun anak yang dia sayangin akhirnya harus dikorbankan, tapi nggak jadi. Tapi dia rela bahwa semua untuk Tuhan, dan dia menerima hasil yang luar biasa. Pada hari ini, ya, kita belajar tentang satu orang juga punya visi yang saya suka, hamba Tuhan ini, dan ini luar biasa menurut saya, dan memang nggak gampang jadi orang seperti dia. Tapi hamba Tuhan ini bisa, atau nabi ini bisa tetap mengerjakan kehendak Tuhan, visi Tuhan. Meskipun kondisinya saat itu dia bukan seorang raja, tapi dia seorang pelayan, tapi hatinya bisa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Siapa itu? Hari ini kita belajar orang yang punya visi, yang hidupnya digerakkan oleh visi Tuhan, yaitu Nehemia. Tahu semua Nehemia ya? Sebelum kita lebih lanjut, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini, kami mau dengar firman yang selalu baru, firman yang selalu fresh, yang membuat kami selalu dapat hal-hal yang luar biasa. Kami tahu Tuhan,
Saat kami terima dengan roh kami firman itu, kami ngerti apa isi hatimu, kami ngerti apa pikiranmu Bapa. Sehingga kalau kami ngerti itu, kami bisa melakukan firman yang kau telah berikan pada kami. Jadikan kami anak-anak-mu, hamba-hambamu yang gak hanya mendengar, tapi kami bisa melakukan firman Tuhan seperti yang kau ingini Tuhan. Urapi hambamu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi lidah bibir hambamu, hikmat dari Tuhan sendiri, supaya hambamu menyampaikan firman sesuai dengan isi hatimu. Untuk jemaat, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, kau urapi Tuhan, telinganya, pikirannya, hatinya Tuhan, supaya mereka nangkep kekuatan firman, menangkap apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Dan biar mereka juga ngerti dan bisa melakukannya sesuai kehendak-Mu Bapa. Sehingga visi Tuhan akan selalu ada dalam setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba Tuhan. Bapak terima kasih, saya mau mulai firman Tuhan, belajar firman, dan ngerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu semua, kita tahu cerita Nehemia. Nehemia ini adalah di masa pembuangan bangsa Israel. Tapi bangsa Israel waktu dibuang itu nggak semua masih dijadikan budak, ada sebagian masih ada di Yerusalem. Mereka hidup dalam perlindungan tembok Yerusalem. Nah, Yosua adalah bagian dari orang yang ikut jadi budak, dan karena dia luar biasa, dia dijadikan Nehemia dijadikan salah satu pelayan raja. Waktu itu rajanya namanya Artahasta, ya, Artahasta itu raja. Jadi dia Nehemia ini punya punya tugas, yaitu menyediakan minuman pada raja. Ya kalau lihat ceritanya sih, Nehemia itu terkenal orang yang selalu ceria, senyum, membantu raja. Kalau dalam cerita seperti itu. Makanya kalau ada perubahan dari Nehemia ini, raja tahu, oh ada masalah apa nih? Gitu. Nah ceritanya begini, ya. Jadi Nehemia ini waktu itu masih ada di Buri Susan, ya. Dia lagi melayani raja, tiba-tiba datang saudaranya yang dapat berita dari orang itu, sesama orang ya, saudara dia dari Yerusalem, ketemu dia cerita seperti ini, namanya Hanani. Dia bilang, Nehemia, kamu tahu nggak bahwa sekarang teman-teman kita yang ada di Yerusalem lagi dalam bahaya. Kenapa? Karena tembok Yerusalem runtuh. Karena kalau zaman dulu itu gini, kalau di setiap kota itu ada tembok yang melingin, tembok Yeriko, tembok Yerusalem itu yang melindungi orang-orang di dalamnya dari serangan musuh-musuh di sekitarnya. Bayangkan kalau tembok itu runtuh, hancur, artinya kota itu ya akan mudah diserang musuh. Ya toh, kan nggak ada pelindung soalnya, pada hancur. Makanya kota itu mudah diserang musuh. Gitu. Jadi dengan cerita itu, Nehemia langsung sedih. Dia sedih. Kenapa dia sedih? Bagaimanapun juga, Nehemia ini orang yang sangat kalau orang bilang mengasihi bangsanya. Kalau orang Indonesia bilang nasionalismenya kuat gitu ya. Jadi kalau bangsanya ada mara bahaya atau bahaya, dia sangat sedih. Dia rasa bahwa wah, bahaya saudara-saudaraku, ya. Mungkin juga di sana masih ada saudara-saudara dia juga yang terancam bahaya. Waktu dengar itu, Nehemia sedih banget. Makanya dibilang bukan Nehemia 1 ayat 4. Nehemia 1 ayat 4 dibilang gini, ya,
Ini Nehemia 1 ayat 4. Nehemia 1 ayat 4 dibilang gini, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa, berdoa di hadirat Allah semesta langit. Sampai seperti itu. Jadi, dia sangat sedih banget. Ya saya nggak tahu. Ya yang pastinya saya percaya bahwa dia nganggap bahwa orang-orang di Yerusalem adalah keluarganya. Waktu dengar itu dia merasa, oh Tuhan, sedih banget. Artinya bahwa saudara-saudaranya, teman dia, keluarga dia sudah tidak aman lagi. Kalau zaman dulu itu kan saling beberapa suku bangsa saling ribut ya, berantem perang yang menguasai ya. Nah, sampai akhirnya kan orang-orang Yerusalem kan orang-orang Israel kan sempat orang Israel sempat dijadikan budak. Itu seperti itu. Nah, jadi ada orang Amalek perang ya seperti itu. Nah, Yerusalem ini kota yang temboknya hancur, jadi terus tunggu waktu aja, kota itu pasti akan diserang musuh dan dikuasai. Nah, kalau sudah dikuasai biasanya orang-orang itu akan jadikan budak, tawan, jadikan budak. Yerusalem, Nehemia sangat sedih itu sampai apa? Karena dia cintakan bangsanya. Dia nggak hanya nangis, tapi berkabung. Orang berkabung itu biasanya orang yang sudah orang yang mengalami kesedihan sangat sedih. Kenapa? Biasanya ada keluarga atau sahabat yang meninggal itu berkabung. Jadi dibilang Nehemia nangis dan berkabung beberapa hari. Sedih banget. Dia ngerasa bahwa kalau keluarganya, saudaranya di ujung maut, tinggal nunggu kematian, maka dia sedih dan berkabung, menangis berkabung. Dan tapi dia nggak hanya nangis dan berkabung, dia apa? Dia sampai berdoa dan puasa. Dia minta belas kasihan Tuhan. Ini ciri yang pertama. Orang ya yang hidup dalam visi Tuhan, dalam rencana Tuhan yang pertama, dia harus memiliki hati Tuhan, memiliki hati Bapa. Apa hati Bapa? Yaitu apa? Jiwa-jiwa, keluarga, jiwa-jiwa, keluarganya, bangsanya. Makanya waktu Yesus mau naik ke surga, dia bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Di dalam hati Bapa hanya ada jiwa-jiwa. Orang yang hidupnya dalam visi Tuhan, hidupnya dalam rencana Tuhan, hatinya pasti memiliki hati Bapa. Yaitu apa? Jiwa-jiwa manusia ciptaannya. Yerusalem baru runtuh, belum diserang, belum hancur, belum dikuasai, belum oleh musuh, tapi sudah dia seolah-olah dia sangat sedih dan berkabung. Karena apa? Dalam hatinya orang Israel adalah saudaranya. Dalam hatinya orang Israel adalah keluarganya. Kalau kita hidup dalam visi Tuhan, kita kalau lihat saudara-saudara kita yang belum mengalami kuasa Tuhan, belum mengalami kasih Tuhan, kita harusnya bersedih. Harusnya bersedih. Karena apa? Semua ciptaan Tuhan, semuanya adalah keluarga Allah, keluarga Bapa. Dan tugas kita adalah apa? Menyelamatkan orang itu. Yang pertama, orang yang hidup dalam rencana Tuhan, hidupnya memiliki hati Bapa, hati jiwa-jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau orang hidupnya dalam memiliki hati jiwa-jiwa atau hati Bapa, saya percaya waktu dengar
seseorang atau saudaranya itu hendak mengalami kematian atau mengalami kesusahan, kesedihan, harusnya kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk mereka. Kita harus berdoa sungguh-sungguh untuk mereka, saudara-saudara kita, baik agama apapun juga. Karena saya percaya semua manusia diciptakan oleh Bapa yang sama, Allah yang sama. Kita semua ciptaan Tuhan. Kita adalah manusia serupa dan segambar Dia. Kita semuanya adalah bagian dari rencana Allah, yaitu kekekalan. Jadi, orang yang punya hatinya seperti Tuhan, kasihnya seperti Bapa, itulah orang-orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan. Dan kalau orang hidupnya jiwa-jiwa, saya percaya dia akan selalu menangis, dia akan selalu bersedih kalau ada keluarganya, orang-orang sekitarnya belum kenal keselamatan, menuju kematian, menuju kehancuran, dia akan sedih. Makanya orang seperti itu selalu apa? Dia berdoa, berpuasa supaya orang-orang selalu diselamatkan ikut Tuhan. Saya dari keluarga yang tidak kenal Tuhan. Ada yang Konghucu, ada yang agama lain gitu ya. Dan waktu saya pertama yang bertobat adalah kakak saya bertobat. Terus dia share ke saya. Nah, waktu saya bertobat, satu kerinduan saya bahwa saya ingin keluarga saya diselamatkan, dimenangkan. Jadi waktu itu saya setelah bertobat sama Yesus, saya bilang gini, Tuhan, aku mengalami hal yang luar biasa, kasih Tuhan yang dahsyat, mengalami mujizat Tuhan, saya mengalami kecintaan Tuhan. Mosok Tuhan, papa mamaku nggak bisa mengalami seperti aku. Jadi akhirnya saya berdoa begitu. Tapi sebelumnya saya dapat satu penglihatan dari Tuhan, yaitu saya itu seolah-olah saya ada digandeng sama satu tangan. Saya tahu tangan Tuhan itu, tangan Bapa itu. Terus saya dilihatkan di depan saya itu ada banyak orang jalan, ya, ramai banyak orang berbagai macam profesi, berbagai macam suku berjalan, ada yang ketawa-ketawa, ada yang mabuk, ada yang sambil bercanda, tapi ujung dari jalan itu adalah jurang yang dalamnya ada api. Gitu. Dan waktu saya lihat itu, saya lihat Tuhan, Bapaknya apa? Bapak bilang itu adalah orang-orang dunia yang dia nggak tahu rencana Tuhan di depan sana. Dia nggak tahu bahwa di depan sana ada satu tempat yang membuat mereka itu bisa nggak ke surga, ke neraka. Mereka hidup secara manusia, bebas, kacau, yang penting senang gitu. Nah, begitu ya. Nah, tiba-tiba saya dilihatkan satu teman saya jalan. Teman itu teman yang mungkin saya nggak suka. Saya bilang gini, Tuhan, ini loh Tuhan, teman yang nggak suka. Ayo, biarinlah, ngapain? Ya memang dia nakal sih, suka ganggu orang, kurang ajar. Saya gitu aja. Jalan dia, ketawa nggak sadar mengarah ke jurang itu. Kemudian saya dilihatkan sahabat saya, itu saya mulai sedih. Tuhan, kenapa dia ikut di kelompok orang-orang itu yang menuju ke jurang api itu, dan nggak sadar. Saya cuma sedih aja. Terus saya dilihatkan keluarga teman-teman geng saya, sampai akhirnya keluarga saya dilihatkan. Di situ saya menangis. Tuhan, berarti kalau mereka nggak ngalami seperti aku, terima keselamatan, berarti mereka akan masuk ke jurang api itu. Tuhan bilang, iya, makanya tugas kamu adalah menyelamatkan mereka. Sejak saat itu saya komitmen dengan kakak saya, berdoa, puasa untuk orang tua saya, keluarga saya bertobat, bahkan sahabat saya bertobat. Puji Tuhan, sekarang keluarga saya, dari papa mama saya semua sudah kenal Yesus.
Nah, orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan, dia pasti punya belas kasihan untuk jiwa-jiwa. Nehemia seperti itu, sampai nangis, padahal mungkin di Yerusalem sudah nggak banyak keluarga pribadi, keluarga sendiri atau keluarga kandung, tapi buat dia, saudara-saudara Yerusalem ada keluarganya, saudaranya, dia nangis untuk itu. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, orang yang hidup dalam rencana Tuhan, visi Tuhan. Ya, yang kedua adalah apa? Dia membela bangsanya habis-habisan di depan Tuhan. Kalau kita lihat doa-doanya dia, ya, kita lihat di Nehemia 1 ayat 6, dari 5. Ayat 5, 6, ya, ini aja mulai ayat 6 aja ya, 6, 7 dibilang gini, Nehemia 1 ayat 6. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkan doa hambamu yang sekarang kupanjatkan di hadiratmu siang dan malam bagi orang-orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan yang telah kuperintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman ayat 8 yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buangan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Jadi yang kedua, Pak, orang yang hidup jalan-jalan Tuhan, dia punya hati membela bangsanya, membela orang-orang ciptaannya, membela keluarganya. Dia bilang sama Tuhan, oke Tuhan, aku tahu keluargaku, orang-orang Israel mungkin berdosa, enggak ikuti perintah-perintahmu, tapi aku pegang janjimu. Kalau aku minta ampun, seperti kau janji pada Musa, kalau aku minta ampun, yang dulunya kau cerai-beraikan, kau kumpulkan kembali, dan kau bebaskan, supaya kami bisa memuliakan Tuhan. Ya, Nehemia yang kedua, orang punya hidupnya dalam jalan Tuhan. Dia membela bangsanya, keluarganya, orang-orang sekitarnya, bahkan ke agama lain, supaya apa? Bahwa Tuhan lepaskan pengampunan untuk orang-orang itu. Dia minta Tuhan ampuni, dia minta mewakili bangsanya, keluarganya untuk minta ampun. Jadi dia membela bangsanya, mewakili bangsanya untuk minta ampun, supaya Tuhan mengampuni orang-orang Israel yang di Yerusalem. Itu orang yang hidup dalam rencana Tuhan, hatinya membela mati-matian bangsanya, orang-orang sekitarnya, keluarganya, teman-temannya. Saya senang, saya ada dua hamba Tuhan, dua nabi, cerita nabi ya, dua nabi-nabi, dua hamba Tuhan di Alkitab, yang dia ngomong gini. Yang pertama adalah yang saya suka ya, Musa. Musa itu waktu bangsa Israel di tanah Kanaan membawa batu emas, jangan marah besar, tapi dia punya kasih yang luar biasa buat dia. Bangsa Israel itu keluarganya. Dia bilang apa? Tuhan, ampunilah bangsa Israel. Bahkan dia bilang gitu, aku nggak apa-apa, aku kamu coret dalam kitab kehidupan. Dia rela, dia nggak masuk surga, tapi asal bangsa Israel diselamatkan. Yang kedua Paulus sama Bapak, dia bilang gitu, satu, dia bilang Tuhan, dia bilang sama, aku nggak berhak masuk, aku nggak usah masuk ke surga ikut engkau, tapi bangsaku diselamatkan. Orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan,
dia selalu punya hati untuk membela bangsanya, berdoa untuk bangsanya supaya diselamatkan. Dia bahkan meminta ampun kepada Tuhan supaya bangsa Israel, keluarganya, teman-temannya diampuni. Gitu. Ketika klaim janji kepada Musa. Oke Tuhan, kau janji pada Musa nih, kalau kami berdosa, kau ceraikan. Tapi kalau kami minta ampun, kami bertobat. Engkau katakan, engkau akan membawa kami ke tempat yang dipilih Tuhan, berkumpul bersama-sama, supaya apa? Namamu dimuliakan. Yang kedua, saudaraku, Bapak Ibu semua, orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia rela membela bangsanya, bahkan dia rela berdiri mewakili bangsanya, mewakili keluarganya, mewakili teman-temannya, meminta ampun dan klaim janji Tuhan. Kalau bertobat, pemulihan terjadi. Itu nih, dahsyat ya. Waktu saya dapat penglihatan itu, saya nangis, saya bilang, Tuhan, aku mau bertobat, aku mau papaku, memang aku bertobat. Terima Yesus, ampuni mereka. Saya lakukan hal itu. Saya berdoa puasa dengan kakak saya sampai akhirnya semua keluarga saya dipulihkan. Kenapa? Kalau saya nggak lihat penglihatan itu, mungkin saya nggak mikir, iya ya. Ternyata orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman dekat kita, orang-orang sekitar kita, teman-teman pekerjaan kita, teman-teman sekolah kita adalah menjadi tanggung jawab kita supaya mereka masuk dalam rencana Tuhan seperti yang kita kerjakan sekarang. Rencana Tuhan, kalau saya bilang singkatnya adalah apa? Rencana Tuhan, rencana kekekalan. Karena apa? Saya sudah bilang kemarin kan bahwa Bapak punya surga, saya di surga, dan orang di sana seorang yang disiapkan sungguh-sungguh, orang yang suci kudus, sama seperti Tuhan. Bahkan waktu penciptaan manusia dibilang apa? Tanahnya sampai seperti debu tanah, tanah yang halus, yang bersih, yang nggak ada kerikil, nggak ada kotoran. Dibentuk manusia, dia lepaskan rohnya masuk ke tanah itu dan jadilah manusia. Harapannya adalah kalau tanahnya baru, tanahnya murni, tanahnya nggak ada kerikil, bersih, roh yang kudus ini bisa menjadi hidup yang benar. Makanya Bapak Ibu semua, saudara semua, kalau kita mau terima Yesus sebagai Tuhan, siapkan hati kita, hati yang haus, hati yang benar-benar ingin bertobat, ingin terima kuasa Tuhan. Hati yang murni, hati yang benar-benar bertobat. Nggak bisa kita bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita dengan hati yang kotor, hati yang nggak ada kerinduan untuk bertobat, nggak bisa. Tuhan nggak lihat kita harus suci dulu, nggak. Tuhan hanya ingin lihat hati kita, hati yang murni, bersih, nggak ada kerikil apapun, yang haus akan keselamatan, haus akan kasih Tuhan. Nah, orang seperti itu, yang hanya orang seperti itu yang roh Tuhan bisa masuk ke dalam. Tanah dibuatnya sampai mau bersih tanahnya, dibentuk. Makanya roh Tuhan bisa nyatu di situ. Karena ada roh Tuhan, makanya orang yang hidup dalam rencana Tuhan, dia punya hati Bapa, dia punya hati Yesus, yaitu apa? Jiwa-jiwa. Karena punya hati jiwa-jiwa, makanya pasti orang yang punya hati jiwa-jiwa, hati Bapa, dia akan selalu membela orang-orang sekitarnya, teman-teman sekolahnya, teman-teman kantornya, keluarganya, akan dia bela. Seperti Musa, kalau nggak kamu ampuni, mendingan aku nggak ada dalam kitab kehidupan. Ngeri ya, dahsyat itu bos. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ya, orang yang punya
kasih Tuhan dan atau yang hidupnya dalam rencana Tuhan. Yang ketiga adalah Nehemia ini setelah dia naik berkabung, dia langsung bergerak. Hati sudah menggebu-gebu, dia ingin langsung pulang. Jadi nggak hanya menggebu-gebu toh, banyak orang hanya menggebu-gebu toh. Hatinya jiwa-jiwa, tapi nggak bertindak apa-apa. Aku mengasihi orang itu, aku mengasihi keluargaku, tapi tindakannya apa? Hanya kasih toh, enggak lah. Waktu saya dipanggil terbeban dengan keluarga saya langsung saya putuskan, saya berdoa puasa untuk keluarga saya, untuk orang tua saya. Bahkan saya kalau pulang ketemu orang tua saya di rumah, saya kan dulu kuliah, pulang saya selalu share firman Tuhan. Enggak lama. Dan selalu jujur ya, maaf, orang enggak selalu diterima, enggak. Ya gitu aja. Tapi saya percaya tindakan saya, doa saya, doa puasa saya, Tuhan senang. Kalau Tuhan senang, dia akan kerjakan buat kita. Nehemia tahu itu, dia nggak langsung diam nggak. Setelah dia bergabung, doa puasa, cukup dia menghadap raja. Nah, waktu menghadap raja, ceritanya gitu. Raja kan lihat, Nehemia itu katanya orangnya, kalau di cita-cita itu, dia orangnya agak, ya, ceria, katanya seperti itu. Yang saya pernah baca cerita-cerita dongeng, cerita-cerita anak-anak ruang minggu ya. Tapi, raja tahu, waktu dia menghadap raja tahu nih, ini kok Nehemia ini kok nggak seperti biasanya ya. Saya senyum, sekarang kok murung sedih. Tanya rajanya, hastanya, Nehemia, kamu ngapain? Gitu kan. Kok wajahmu seperti melon, seperti pepaya, sedih. Nehemia cerita, rajaku boleh nggak aku cuti, gitu ceritanya dia. Aku dengar kok tembok di kotaku hancur. Saya kan tahu nih, saya cerita kata-kata saya biar ngerti Bapak Ibu semua ya. Kamu kan tahu tembok itu seperti benteng yang melindungi orang-orang di dalamnya. Kalau hancur berarti kan tunggu waktu aja raja. Boleh nggak? Aku pengen pulang main bangun. Gitu. Untungnya raja itu baik. Akhirnya dia bilang gini, ya boleh, kamu pulang lah. Seneng nih, dia langsung pulang ke Yerusalem. Ya, yang ketiga, orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan, dia tahu kekekalan, dia tahu ketika harus ngapain. Orang seperti itu selalu hidupnya tidak pernah menunda-nunda. Dia langsung bergerak. Gitu. Pergerakan pertama adalah apa? Dia minta otoritas. Ya. Nah, kalau saya bilang kita ke raja, tapi kalau dalam Tuhan, yang lalu saya pernah bahas Musa. Otoritas siapa? Otoritas. Musa diberi otoritas oleh Bapak langsung. Makanya yang ketiga adalah orang yang hidupnya dalam jalan Tuhan. Dia harus memiliki otoritas Tuhan. Dengan cara apa? Ya berdoa sama Tuhan. Doamu, kedekatan kamu dengan Tuhan itu menentukan otoritasmu. Makin kamu dekat Tuhan, makin kamu intim dengan Tuhan, makin besar otoritasmu. Nehemia meminta otoritas yang pertama. Yang kedua, yang dilakuin apa yang dibaca panjang itu, yaitu adalah waktu sampai Yerusalem, Nehemia tidak langsung bangun. Dia ketemu orang-orang Yerusalem, ngobrol. Terus apa yang dilakuin? Dia mulai keliling tembok Yerusalem. Dia lihat mana-mana yang hancur temboknya. Ya, dia lihat yang mana yang hancur, terus dia mana yang perlu dibangun, seperti itu. Nah, yang ketiga apa? Yang dari tiga kan adalah dia apa? Nehemia
minta otoritas. Yang A, yang B, setelah punya otoritas, apa yang dilakukan? Dia ketemu keluarganya, ngobrol, share ke yang lain, teman-teman yang lain. Terus yang ketiga adalah, yang ke C adalah apa? Dia buat strategi. Dia harus tahu mana-mana tempat yang harus dibangun. Ya, jadi yang ketiga adalah apa? Langsung bertindak, nggak nunda waktu, karena waktu adalah jahat. Kalau kita lambat-lambat, bisa akan merebut apa yang sedang kita kerjakan. Dia langsung pulang, dia ketemu orang-orang, dia ngobrol pemulihan, dia buat tim, dia buat strategi mana harus dibangun. Ya, yang ketiga dia merencanakan pembangunan. Nah, secara aplikasi gimana? Yang pertama, otoritas. Dia bilang doa, ya, keintimanmu menurutkan otoritas. Yang kedua apa? Strategi. Kumpul sama keluarga itu. Saudara semua, Bapak Ibu semua, saya tahu kita punya tugas yaitu menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan mereka, membuat mereka kembali kepada Sang Pencipta, dipulihkan dari dosanya, ditebus dosanya, dan mengalami pemulihan, mengalami kasih kuasa Tuhan. Tapi kita tidak pernah bisa sendirian. Kita harus dengan tim, dengan komunitas. Gitu. Nehemia tahu dia nggak pernah bisa membangun tembok Yerusalem kalau dia tidak punya orang-orang yang mau bekerja sama dia. Jadi yang buat saya, strategi yang pertama adalah kalian kalau punya hati untuk jiwa-jiwa hidupnya dari rencana Tuhan, ayo milikilah komunitas. Kita nggak bisa sendirian untuk mengerjakan pekerjaan ilahi rencana Tuhan. Kita butuh komunitas. Yang belum berkomunitas, gabung ke komunitas. Kerjakan sama-sama untuk menjangkau jiwa-jiwa, berikan jiwa-jiwa. Dari komunitas kita bisa tahu. Dari komunitas kita bisa tahu mana-mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nehemia keliling, mana yang harus dibangun, mana yang harus disempurnakan. Dia kelilingin Yerusalem, dia tahu mana itu. Dan komunitas yang membuat kita bisa menjangkau banyak orang, menjala banyak orang, nggak memancing. Komunitas tahu kebutuhan banyak orang sekitar kita itu apa. Komunitas. Karena apa? Dalam komunitas banyak orang macam-macam budaya, macam-macam sifat, macam-macam kelompok masyarakat. Di situ kita tahu mana yang kita kerjakan terlebih dahulu, komunitas. Nehemia strategi yang pertama komunitas. Yang kedua, dia tahu mana-mana yang harus kita kerjakan melalui komunitas itu. Ya, otoritas, strateginya seperti itu. Yang ketiga, baru ada yang namanya siap membangun. Nah, Nehemia mulai ngomong siap membangun. Kita buka di Nehemia 2. Nehemia 2 ayat 19. Ayat 20. Nehemia 2 ayat 20 dibilang gini, aku menjawab mereka kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Ya, tapi kamu tak punya bagian hak atau tidak akan dikantor di Yerusalem. Jadi setelah strategi tahu harus dibangun, sama komunitas mana harus dijamah, dilawat Tuhan, mana harus dilayani. Yang ketiga adalah apa? Kita harus punya komitmen siap membangun. Jadi bergerak. Jadi saksi di mana kita berada. Jadi saksi dan ngomong, aku siap membangun. Ya, orang yang dirancang Tuhan langsung bergerak, nggak ada nunda-nunda, waktunya singkat, langsung dekat sama Tuhan, minta otoritas Tuhan, minta hikmat Tuhan, bergabung satu komunitas. Ayo
dengan komunitasmu, berdoa sama-sama, sepakat. Nanti akan Tuhan kan kasih tahu ke kamu mana-mana yang harus dilayani, mana-mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, mana yang nanti Bapak tahu segalanya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, yang dilayani terlebih dahulu, dan yang mana yang nanti. Karena Bapak Alfa dan Omega, Dia tahu strategi apa yang kita kerjakan. Makanya pertama butuh otoritas, butuh intim dengan Tuhan, supaya kita tahu punya hikmat Tuhan, mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Baru komitmen, taat, mengerjakan kehendak Tuhan. Nah, 3 hal ini yang memang harus kita miliki kalau kita mau mengendapi rencana Tuhan. Dan mau nggak mau, kita memang sudah ada di dalamnya. Kita orang-orang yang menjadi bagian dalam rencana Tuhan. Amin, Bapak Ibu semua. Karena kita orang pilihan Tuhan untuk membangun reruntuhan. Artinya secara manusia rohani apa? Untuk membangun orang-orang yang mulai jatuh, mulai stres, mulai drop rohaninya, yang masih dalam dosa. Kita bangun itu semua. Tugas kita, pulihkan mereka. Ayo, pulihkan mereka dengan hikmat Bapa, dengan komunitas, dengan kesepakatan. Kita bisa mengerjakan semua itu. Karena apa? Semua yang kita kerjakan ini menuju kepada satu tujuan, yaitu kekekalan surga di depan sana. Siapkah kita menjadi bagian dari rencana Tuhan? Semua dikembalikan kepada kita. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, kita buka Nehemia 7. Nehemia 7 ayat 1. Nehemia 4 nih, maaf, Nehemia 4 ayat 17. Nehemia 4 ayat 17, saya catatnya salah. Dibilang gini, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Nehemia 4 ayat 17, saya ulangi, yang membangun di tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Jadi gini, yang keempat adalah orang yang hidupnya dalam rencana Tuhan, yang hidupnya dalam visi kekekalan, yang hidupnya ada calling untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dia dalam melayani, membangun, memulihkan, harus dilakukan 2 hal. Seperti Nehemia dan teman-temannya dan komunitasnya waktu membangun tembok, yaitu apa? Tangan kanan megang senjata, tangan kiri membangun dan sebagainya. Jadi mereka itu ya, mungkin waktu satu kiri nyemen, satu siap bawa tombak gitu. Nyemen bawa tombak. Jadi artinya apa? Artinya apa? Kalau kita ingin menjangkau jiwa, memenangkan jiwa, memulihkan banyak orang, kita harus melakukan 2 hal, yaitu apa? Ya jasmani, ya rohani. Nggak bisa rohani saja, perlu jasmani. Seperti apa contohnya? Ya, kalau ada orang susah, belum makan 2-3 hari, ketemu kita gimana waktu nolong dia? Atau kita seperti ini, belum makan ya Bu, Pak, yuk kita berdoa yuk. Emang doa kita buat kenyang?
Doa kita mungkin membuat orang itu imannya makin kuat, karena apa? Yakin Tuhan tolong, tapi tetap lapar, saudaraku. Harusnya gimana? Kita aja doa, kita kasih uang atau kasih makanan. Jadi untuk memulihkan, untuk membangun, untuk membuat orang itu mengalami kasih kuasa Tuhan, kita lakuin dua hal, yaitu rohani dan jasmani. Maka dibilang iman tanpa perbuatan mati. Kalau kita mau membuat orang iman tuh naik, percaya Tuhan sungguh-sungguh, jangan cuma ngasih doa, tapi kasih uang. Matius 25 dibilang gini, yang soal kambing dan domba, kan Tuhan ngomong kan, ada cerita itu Matius 25. Bagaimana Tuhan, aku tahu aku sedang melayani engkau. Tuhan bilang apa? Kalau ada orang butuh makan, kamu kasih makan. Kalau orang butuh minum, kamu kasih minum. Kalau orang ada di penjara, kamu kunjungi. Orang butuh kedinginan, kamu kasih pakaian. Jadi di dalam Tuhan harus ada dua hal, yaitu sisi rohani dan sisi jasmani. Kita harus dekat sama Tuhan. Kita harus orang itu berdoa, punya iman seperti yang kita miliki dengan Tuhan. Tapi buat mereka melihat orang yang punya iman gak hanya ngomong, tapi ada tindakan. Orang datang ke kita bilang ada masalah, belum makan 2 hari, kamu doakan aja, mungkin imannya naik. Kalau dia bisa naik, mungkin dia kecewa, tapi apa? Beri dia makan, beri dia uang untuk makan. Ada orang datang ke kita, Pak, Bu, saya ada yang sakit, teman saya sakit, anak saya sakit, doakan, boleh, kuatkan iman dia. Ya, kalau imannya nyampe, ya puji Tuhan, syukur-syukur dia mengalami mujizat. Tapi kalau enggak pun, buat saya yang terbaik apa? Ajak doa supaya dia tetap mengutamakan Tuhan. Yang kedua, saya bawa ke rumah sakit. Karena saya tahu orang-orang itu mungkin imannya nggak selevel saya. Dia orang-orang yang masih belajar tentang firman, tentang Tuhan. Orang seperti itu butuh tindakan. Orang, karena apa? Dengan memenuhi jasmani mereka, rohani mereka akan dikuatkan. Oh iya ya, betul ya. Orang Kristen, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu gak hanya ngomong, tapi bertindak. Yesus, waktu dia ada orang-orang ngikutin dia, 5.000 orang laki-laki, dia bilang apa? Kasih makan dia. Dia nggak bilang, yuk doa yuk supaya kenyang, enggak. Dia bilang muridnya, kasih makan. Akhirnya lahirlah mujizat 5 roti 2 ikan. Betul ya? Kasih makan. Makanya yang keempat apa? Bahwa kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan, mencapai visi Tuhan, ayo bertindak secara rohani jasmani. Tunjukkan bahwa kasih Tuhan enggak hanya rohani, tapi kasih Tuhan adalah jasmani juga. Karena saya percaya kuasa mujizat itu ya jasmani ya rohani. Nah, Bapak Ibu, ya jadi hal itu yang 3 hal yang membuat 4 yang membuat kita bisa terus dalam rencana Tuhan. Memang kalau tidak dari Nehemia banyak mengolok, mengejek, menghina, memfitnah. Tapi orang yang hatinya ada hati Tuhan, dia nggak peduli itu semua. Dalam hati Nehemia cuma ada satu, Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi orang Israel.
Untuk itu dia adalah keluargaku, untuk itu aku harus membela, menyelamatkan mereka. Minimal apa yang aku bisa, dimulai dengan rohani, berdoa, puasa. Yang kedua, dia minta otoritas Tuhan, ya, dan otoritas Tuhan, supaya dia punya otoritas ilahi. Yang kedua, apa? Dia membela bangsanya, dia minta ampun mewakili bangsa supaya Tuhan mengampuni bangsa Israel. Dia bela mati-matian, dan dia klaim yang Tuhan janjikan ke Musa. Yang ketiga, dia nggak hanya itu, dia langsung bertindak cepat. Dia pulang, dia kumpulkan komunitasnya, beri visi yang sama. Dia mulai melihat apa yang harus dikerjakan. Dimulai dari mana? Itu semua kenapa? Karena ada komunitas, ada kelompok orang lain yang bisa memberi masukan-masukan. Karena saya percaya dengan komunitas, banyak masukan-masukan yang terjadi di antara semuanya. Nah, selanjutnya, karena komunitas oke, sepakat, makanya ada komitmen. Keberani bilang apa? Kami siap membangun. Dan mereka mulai bekerja membangun, memulihkan tembok Yerusalem untuk melindungi bangsa. Sama, mereka mulai bekerja membangun. Karena apa? Jiwa-jiwa yang ada di tembok itu. Tapi mereka menghasilkan gak hanya rohani, tapi jasmani. Sebenarnya gini Pak, saudara, biar gak bingung ya. Jasmani rohani itu sebenarnya seperti mata uang. Di dalam jasmani selalu rohani. Di dalam rohani selalu jasmani. Maka Tuhan bilang gini kan, iman tanpa perbuatan mati. Makanya apa? Orang bilang aku mengasihi Tuhan, tapi nggak mengasihi sama, omong kosong. Aku mengasihi Tuhan, tapi nggak berbuat apa-apa untuk jiwa-jiwa, omong kosong. Kalau kau mengasihi Tuhanmu, kerjakan yang terbaik buat saudaramu, kerjakan yang terbaik buat keluargamu, selamatkan mereka, pulihkan mereka, supaya mereka bisa kenal Tuhan lebih baik lagi. Yang belum kenal Tuhan, supaya mereka bisa melihat kuasa Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Ya, Bapak Ibu semua saudaraku, ini contoh hamba Tuhan ketiga yang hidupnya dalam rencana Tuhan, yang dia tahu persis bahwa Bapa punya visi kekekalan di depan sana, dan dia tahu persis kalau dia ada di dalamnya, dia harus mengerjakan sesuatu yang seperti Tuhan mau, karena dia adalah orang pilihan Tuhan, yaitu Nehemia. Terima kasih saudaraku, ini yang bisa saya sharekan. Saya percaya untuk hidup dalam rencana Tuhan itu nggak gampang. Dibilang hati apa? Banyak orang fitnah, nggak suka kita. Tapi kalau kita hidup dalam Tuhan, tetap melangkah, Tuhan akan sertai dan melindungi kita. Gak usah takut, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna buat kita. Karena kita adalah orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa, rencana kekekalan untuk menyiapkan kita, generasi bawah kita, menjadi orang-orang yang siap memerintah di depan sana bersama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih, firman sudah selesai. Hamba percaya Roh Kudus terus yang berbicara pada kami semua. Makin hari makin mengerti, dan dengan mengerti kami bisa mudah untuk mengerjakan. Karena kami tahu Tuhan, perintah-Mu nggak neko-neko, perintah-Mu adalah perintah yang gampang dan mudah. Dan karena kami punya Roh Kudus, kami akan mudah dan semangat untuk mengerjakan kehendak-Mu, perintah-perintah-Mu Bapa. Kami mampu karena kami punya Roh Kudus dalam diri kami Bapa. Pakai kami, urapi kami, lidah hamba-Mu, dan lidah bibir kami semua, supaya kami bisa memberitakan terus Injil Tuhan. Kasih Tuhan, kemana kami pergi, kemana kami melangkah, biar nama-Mu selalu dimuliakan melalui hidup kami semua Bapa. Bapa terima kasih, kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.